Fibrat nyanyi. Aku duduk di bangku kelas 4. Asal sekolahku SD Negeri 2 Alsangker. Teman-teman, sekarang aku akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Timun Emas. Dengarkan ceritanya ya. Di suatu desa, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Yem. Dia hidup sebatang kara. Dia ingin sekali memiliki seorang anak. Pada suatu hari, Mbok Yem pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ia bertemu dengan raksasa yang sangat besar dan menyeramkan. Raksasa itu pun berkata, "Hai perempuan tua, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu karena kau terlalu tua. Dagumu sudah keras dan tidak enak. Dia raksasa itu hanya ingin memberikan sesuatu padamu." Raksasa itu pun memberikan beberapa benih tanaman ke kakek Mbok dan berkata, "Tanamlah benih ini, maka semua yang kau inginkan selama ini akan terkabulkan. Tapi ingat, tidak boleh menikmatinya seorang diri. Kau harus membaginya kepadaku juga sebagai tanda terima kasih." Mbok Yem pun menerima benih itu dan mengambil. Dia pun langsung pulang. Tibanya di rumah, Mbok Yem langsung menanam benih tanaman itu. Ajaibnya, esokan harinya, Mbok Yem melihat benih tanaman itu sudah tumbuh menjadi tanaman besar. Buahnya besar-besar. Kena sinar matahari, warnanya akan seperti emas. Karena penasaran, Mbok Yem memetik salah satu buah timun yang paling besar. Setelah dibelah, ternyata isinya adalah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Yem pun sangat terkejut karena dia tidak pernah menyangka dia akan mempunyai bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Yem pun menggendong bayi itu. "Cuk, jangan menangis." Mbok Yem pun memberi nama bayi itu Timun Emas. Esokan harinya, Mbok Yem bertemu lagi dengan raksasa itu. Mereka pun membuat perjanjian bahwa ketika Timun Emas berusia 17 tahun, dia akan diambil oleh raksasa itu untuk dijadikan santapannya. Mbok Yem pun menyetujui perjanjian itu. Tahun demi tahun berganti. Timun Emas telah tumbuh menjadi gadis yang baik hati, cantik jelita, dan cerdas. Semakin hari, semakin terlihat kecantikannya. Mbok Yem pun sangat menyayangi Timun Emas, hingga dia tidak rela Timun Emas dijadikan santapan oleh raksasa itu. Ketika Timun Emas berusia 17 tahun, raksasa itu datang ke rumah Mbok Yem. Mbok Yem pun langsung menyuruh Timun Emas untuk bersembunyi. "Timun Emas, cepatlah kau bersembunyi. Raksasa itu telah datang." "Baiklah." Raksasa itu pun berteriak, "Hai perempuan tua, aku datang ke sini hanya untuk menagih janjimu. Mana anak itu? Aku sudah sangat lapar." "Maaf Tuan Raksasa, anak itu sedang mandi di kali. Tubuhnya sangat bau. Jika kau memakannya sekarang, pasti rasanya tidak enak." "Baiklah, akan kuberikan kau waktu 1 minggu. Tidak, akan kuhancurkan rumahmu serta dirimu." "Baiklah Tuan Raksasa, 1 minggu lagi akan kuserahkan anak itu kepadamu." Raksasa itu pun pergi dan menghilang. Mbok Yem pun terus mencari-cari bagaimana agar Timun Emas tidak jadi disebut oleh raksasa.
Karena melihat ibunya yang sering melamun, Timun Mas pun merasa sedih. Ia pun berkata kepada ibunya, "Ibu, biarkan saja rasa itu menatapku. Aku tidak ingin melihat ibu yang terus-terusan melamun seperti ini." "Tidak, anakku. Aku tidak akan menyerahkan kau kepada raksasa itu. Ibu sangat sayang kepadamu. Ibu sudah menemukan cara bagaimana agar raksasa itu tidak jadi menatapmu. Besok pagi-pagi sekali, ibu akan pergi ke gunung untuk menemui kakek sakti. Semoga ia bisa membantu kita." "Oh, baiklah, Bu." Besokan harinya, pagi sekali, Mbak Yem pergi ke gunung untuk menemui kakek sakti. Tibanya di sana, Yem langsung menceritakan semua masalah yang dialaminya. Kakek sakti itu pun memberikan 4 lukisan pada Mbak Yem dan berkata, "Berikanlah ini kepada anakmu, maka ia akan selamat dari sandakan raksasa itu." "Terima kasih kakek sakti, akan kuberikan 4 lukisan ini kepada anakmu." Setelah mengucapkan terima kasih, Mbak Yem pun langsung pulang. Tibanya di rumah, dia langsung memberikan 4 lukisan itu kepada anaknya sambil berkata, "Anakku, Mas, kakek sakti itu memberikan 4 lukisan ini kepadamu. Lemparlah satu persatu lukisan ini, maka kau akan selamat dari sandakan raksasa." "Baiklah, Bu, aku akan melempar satu persatu lukisan kepada raksasa itu." 1 minggu pun berlalu. Raksasa itu pun kembali datang ke rumah Mbok Yem sambil berteriak, "Hai perempuan tua, di mana anak itu? Aku sudah benar-benar lapar." "Maaf, anak saya. Anak itu sudah pergi ke hutan ke tempatmu. Cobalah kau pulang ke tempatmu. Pasti ia sudah menunggumu di sana." "Baiklah, aku akan pulang ke tempatku." Sebelum raksasa itu pulang, dia melihat Timun Mas yang keluar lewat pintu belakang. Dia pun langsung mengejar Timun Mas. Timun Mas pun langsung berlari. Ketika Timun Mas mulai kelelahan, raksasa itu pun mulai mendekat. Dia pun langsung melempar lukisan ke tanah. Boom! Tiba-tiba hutan itu berubah menjadi padangan gunung yang sangat luas, sehingga perhatian dari raksasa itu pun teralihkan. Dia pun langsung memakan buah mentimun itu. Setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun terus berlari. Ketika Timun Mas sudah kelelahan, raksasa itu pun mulai mendekat. Timun Mas pun lempar buahnya. Boom! Tiba-tiba hutan berubah menjadi hutan bambu yang sangat runcing dan tajam. Raksasa itu mampu melewati hutan itu. Walau sekujur tubuhnya sudah terluka, dia tetap mengejar Timun Mas. Timun Mas pun terus berlari. Jika raksasa itu mulai mendekat, Timun Mas pun melempar bungkusan ketiga. Boom! Tiba-tiba ikan itu berubah menjadi lautan yang sangat luas, sehingga raksasa itu harus berenang untuk mengejar Timun Mas. Ketika raksasa itu berhasil melewati lautan itu, dia sangat kelelahan, tetapi dia tetap mengejar Timun Mas. Timun Mas pun terus berlari. Dia pun
bungkusan yang diberikan oleh kakek sakti itu belum ada yang mempan. Sekarang tinggal tersisa satu bungkusan. Dengan penuh keyakinan, Timun Mas pun melempar bungkusan ketiga. Boom! Tiba-tiba hutan itu berubah menjadi rumput hisap, sehingga raksasa itu pun terhisap. Karena sangat kelelahan, raksasa itu tidak mampu menyelamatkan dirinya dari rumput hisap itu, sehingga ia pun tewas. Tamatlah riwayat raksasa itu. Timun Mas pun merasa bahagia karena ia tidak jadi disantap oleh raksasa itu. Ia pun langsung berlari pulang. Ketika Mbak Iyo melihat anak yang selamat dari santapan raksasa itu, ia pun merasa senang dan berkata, "Wah, anakku selamat dari santapan raksasa itu." Timun Mas pun berteriak, "Ibu! Anakku!" Mereka pun saling berpelukan. Kehidupan mereka pun semakin membaik. Pada suatu hari, ada pangeran dari kerajaan seberang yang melamar Timun Mas. Akhirnya, mereka pun menikah. Timun Mas dan Mbok Yem diboyong ke istana. Lalu, kehidupan mereka pun bahagia selamanya. Nah, teman-teman, sekian dongeng tentang Timun Emas. Apa sih yang dapat kita petik dari dongeng yang berjudul Timun Mas? Ya benar, kita tidak boleh putus asa untuk mencapai tujuan kita dengan selalu berdoa dan berusaha. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.